Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Kita dapat katakan, aku kuat, aku sehat. Haleluya, karena Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara menyadari kehidupan kita yang banyak ketidakmampuan, keterbatasan. Kita mau Tuhan tuntun langkah hidup kita, pimpin langkah hidup kita, agar kita senantiasa dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Petrus, ya, seorang nelayan menjadi rasul. Hari ini mari kita akan merenungkan kehidupan seorang tokoh penting dalam Alkitab, Simon, ya, yang kemudian Yesus panggil Petrus. Ia bukanlah seorang cendekiawan, bukan pemimpin agama, melainkan seorang nelayan biasa. Namun dari seorang nelayan yang mungkin hanya bermimpi tentang tangkapan ikan yang besar, ia diubahkan menjadi salah seorang rasul Yesus yang paling berpengaruh. Seorang penjala manusia yang berani dan bersemangat. Kisah Petrus adalah kisah tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang-orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Panggilan yang mengubah segalanya, meninggalkan jaring. Bapak Ibu Saudara, kisah Petrus dimulai di tepi danau Genesaret, di mana ia dan saudaranya Andreas sedang bekerja keras mencari nafkah. Mereka adalah nelayan profesional, ahli dalam pekerjaan mereka. Lukas pasal 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jaringnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman mereka di perahu yang lain supaya datang membantu mereka. Dan mereka datang lalu mengisi kedua perahu itu sampai syarat, sehingga kedua perahu itu mulai tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap itu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala
manusia. Dan sesudah mereka menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita belajar beberapa hal dari bagian ini. Yang pertama, panggilan di tengah pekerjaan. Yesus tidak mencari Petrus di bait Allah atau sinagog, melainkan di tempat ia bekerja. Di tengah rutinitasnya, Tuhan sering memanggil kita di tengah-tengah kehidupan kita yang normal. Yang kedua, pengalaman kegagalan yang dilampaui kuasa ilahi. Petrus dan teman-temannya telah bekerja keras semalaman tanpa hasil. Mereka lelah dan mungkin putus asa. Namun, satu perintah dari Yesus mengubah segalanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga dan gagal, kuasa Tuhan dapat mengubah kegagalan menjadi kelimpahan. Yang ketiga, ketaatan di atas logika. Petrus sebagai nelayan berpengalaman tahu bahwa menebarkan jala di siang hari bolong setelah semalaman bekerja itu enggak logis. Namun karena perintah Yesus, ia mentaati. Ketaatan bahkan di atas logika dan pengalaman membuka jalan bagi mukjizat Tuhan. Dan keempat, pengenalan diri dan panggilan baru. Pengalaman mukjizat itu membuat Petrus tersyukur dan menyadari dosa-dosanya di hadapan keilahian Yesus. Dari pengenalan diri yang jujur itu, datanglah panggilan yang mengubah total hidupnya. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Panggilan ini menuntut pengorbanan. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini? Apakah kita bersedia meninggalkan jala tanda kutip kita, seperti kenyamanan, ambisi pribadi, atau bahkan cara lama kita bekerja? Ketika Yesus memanggil, apakah kita bersedia taat meskipun itu tidak masuk akal bagi kita? Roma pasal 8 ayat 28 menuliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa panggilan Tuhan untuk membawa kita setia akan menjadikan hidup kita lebih baik. Puji Tuhan, belajarlah untuk setia akan firman-Nya, taat akan firman-Nya, setia akan panggilan Tuhan. Di sana kita akan melihat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita terlalu besar dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Puji Tuhan, terlalu indah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Panggilan Tuhan untuk kita tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan akan menjadikan hidup kita lebih baik dan lebih baik. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.